Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, bahagia selalu bersama keluarga dan tetap semangat di dunia porang lur. Tetap semangat, regone wis ngliak-ngliak. Alhamdulillah, disyukuri mawon. Monggo kita ikuti materi hari ini edisi Maret. Dulur-dulur sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, tetap semangat. Saat ini laporan langsung pandangan mata dari ladang langsung lur. Memang kita juga mendukung dan menggalakkan bahwasanya tunda panen, tunggu harga baik paling tidak 6.000 atau 7.000. Tetapi kenyataan di lapangan, kebutuhan ekonomi keluarga masing-masing itu berbeda, jadi kita tidak bisa fanatik atau menyalahkan yang sudah dipanen karena itu juga usaha mereka. Jadi bagi yang sudah dipanen juga nggak masalah karena jangan sampai di tingkat petani ada sekap-sekap atau ada perselisihan karena ada yang sudah jual dan ada yang belum. Kalau kita tetap mendukung harga 7.000 ataupun plus gitu, tetapi kenyataan di lapangan sesuai kebutuhan, bahkan saat ini jelang Ramadan atau jelang puasa, otomatis kebutuhan untuk megengan. Kalau di tingkat pedesaan itu tradisi megengan itu satu hari menjelang ritual menjelang bulan 1 tanggal 1 Ramadan atau menjelang sasi poso, dan itu juga memerlukan biaya. Biasanya juga tradisi-tradisi di pedesaan itu ngeteri sego sing sepuh-sepuh, jadi rantangan. Ada juga yang ziarah ke makam leluhur, ada juga yang selamatan, tapi yang banyak-banyak selamatan atau genduri atau selamatan. Dan itu juga memerlukan biaya, makanya juga per hari ini karena hari Kamis nanti sudah puasa Ramadan, otomatis di hari Minggu ini tinggal 2 hari lagi, otomatis juga wayahe blonjo. Jadi kita tidak bisa menghalangi dan menyalahkan dulur-dulur yang sudah dipanen. Ya, di tingkat petani untuk saat ini harga antara 3.800 sampai 4.000, dan di rumah produksi atau RM itu antara 4.300 sampai 4.500 saat ini. Jadi grafiknya mulai meningkat, sudah banyak perkembangan. Alhamdulillah sudah mulai membaiklah dibandingkan awal buka 3.700 dan di tingkat bawah cuma 3.200. Dari 3.200 sekarang sudah menjadi 4.000, yang 3.700 sudah menjadi 4.500. Itu sudah ada peningkatan yang luar biasa, karena saat ini juga kadar air masih luar biasa juga, dan kandungan air juga, akarnya juga masih panjang-panjang dan segar, dan juga tanahnya juga masih lumayan. Jadi biasanya rata-rata tengkulak ataupun RM rumah produksi itu repaksinya 5%. Jadi untuk dulur-dulur saya mengingatkan kalau masih 5% masih dalam batas kewajaran untuk saat ini, karena kadar air juga masih luar biasa, kotoran luar biasa, kotoran tanah maksudnya, dan juga akar juga masih ikut sebagian. Jadi perlu juga kita pikirkan, karena nggak mungkin untuk bulan-bulan begini terrepaksi 2% atau repaksi 3%. Kalau repaksi segitu ya 2 hari saja, karena porang itu penyusutannya juga sudah luar biasa. Bahkan kadangkala kalau yang porangnya pemupukannya kontinu, otomatis kadar airnya juga tinggi,
terutama yang menggunakan pupuk organik itu biasanya cenderung kadar airnya tinggi. Dan untuk dulur-dulur saat ini yang mau dipanen ya monggo, yang mau ditahan ya monggo. Kalau bisa ya ditunggu harga yang bagus atau sekarang dipanen sesuai kebutuhan saja. Kalau memang kebutuhan ekonomi atau kebutuhan keuangan memang mendesak ya adanya porang ya dipanen juga nggak masalah. Tapi kalau tidak mendesak, cuma sekedar saran, kalau tidak mendesak lebih baik ditunda panen, tunggu harga makin bagus. Karena menurut analisa kami tahun ini yang jelas lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau soal angkanya kita ikuti saja, karena kita juga tidak bisa memprediksi kemarin bahwasanya harga akan merangkak sedikit, tapi biasa itu merangkak sedikit, nanti mungkin jelang lebaran itu biasanya biasanya menjelang lebaran kurang seminggu itu, dan sampai habis lebaran biasanya seperti itu. Dan saat ini pun petani juga masih belum semuanya dipanen lur, jadi belum panen raya karena juga satu harganya kurang merasa kurang. Yang kedua lokasi ladang itu rata-rata juga masih licin karena masih musim hujan, dan juga tenaga kerja tidak bisa full sehari karena kadang jam 2 sudah hujan, jam 1 hujan, sedangkan bekerja di porang itu kan gatel, kalau kena tangan bisa iritasi dan sebagainya. Terus yang kedua kadar air juga masih tinggi, terus juga repaksi juga termasuk masih tinggi, karena repaksi 5 masih termasuk tinggi. Tapi banyak juga yang sekarang ini sudah dipanen tapi ya istilahnya nyulek lah, nggo megengan, ambil sedikit untuk acara menjelang bulan puasa. Dulurku sebangsa setanah air, petani itu bebas, jadi bebas karena itu milik jenengan, mau dijual monggo, ditahan monggo. Petani harus cerdas kapan harga yang bagus atau nilai tawar kita yang baik. Tetapi juga banyak juga yang kemarin menggunakan dana hijauan atau dana bank ataupun kur yang memang sudah wayahe jatuh tempo, otomatis ya biasanya dipanen kan gitu. Jadi kebutuhan ekonomi per keluarga itu berbeda-beda. Jadi yang penting tetap semangat, karena ini saya pikir sudah angin segar, sudah mencapai 4K plus. Dan di bulan Maret ini rumah produksi sudah mulai memaksimalkan diri, sudah bisa menerima porang basah dalam kapasitas sudah semakin lebih besar lagi. Jadi nanti pasti ada persaingan untuk, karena sudah beroperasi otomatis persaingan merebutkan bahan baku. Dan untuk tahun 2023 ini banyak juga yang gagal panen, dalam artian karena cuaca, karena tanam terutama yang tanam di area terbuka atau tanpa naungan di sawah-sawah, dan di situ nggak ada irigasi, banyak yang gagal panen karena belum ada kataknya atau masih masa vegetatif, sudah kena panas ekstrim, jadinya banyak yang nggak ada isinya gitu, kataknya nggak jadi, umbinya kemungkinan ya kecil-kecil, jadi nggak bisa dipanen. Padahal itu adalah masa pembesaran umbi, dan juga kataknya juga nggak maksimal. Jadi untuk dulur-dulur yang sekarang ini masih ingin mengembangkan porang dan butuh bibit, kita siap bibit juga lur, dan juga bibit porang maupun bibit sancaiji.
bisa menghubungi di nomor WA 081 331 920 297. Langsung saja bisa menghubungi dan nomornya tertera di pojok kiri bawah. Itu bisa menghubungi nomor tersebut dan bisa mendapatkan bibit yang berkualitas, baik itu bibit sansaichi maupun bibit porang, baik itu umbi maupun katak dan bunga spora. Dan nanti bonusnya adalah konsultasi ketika tanam. Jangan sampai tanam tidak mengerti tentang ilmunya. Tadi saya juga habis nonton YouTube dari sebuah channel yang menyatakan tanam porang rugi miliaran. Saya tertarik dengan judulnya. Ternyata di situ ada kerjasama antara pemerintah daerah lah gitu sama petani yang menggunakan lahan kosong, dan di situ satu salah teknis kalau saya melihatnya menurut curhatannya. Yang kedua, diingkel-ingkel sapi dan kerbau itu sebenarnya bisa disiasati dengan kearifan lokal, bisa dipasang plakat-plakat plang bahwasanya ini tanaman jangan. Dulu awal-awal kita bikin grup WA juga banyak keluhan seperti itu, karena orang cari rumput ngarit itu bacoi porang, dan untuk mengembala kambing, sapi dan sebagainya akhirnya rusak. Dan juga karena saya melihatnya di bawahnya pohon kelapa itu pengambilan kelapa dan janur, karena di daerah tersebut masih lazim menggunakan janur untuk acara ritual keagamaan, akhirnya rusak juga. Dan secara teknis saya melihatnya kerugian tidak diakibatkan dari porang, tapi kerugian diakibatkan salah teknis atau salah komunikasi. Jadi kok saya melihatnya awalnya saya kasihan, tapi lama-lama saya cuma senyum-senyum agak lucu seperti itu. Dan semoga bisa terkondisikan, ada yang memfasilitasi dan mediasi kelihatannya, dan semoga itu cepat terkondisikan dan bisa diselesaikan dengan baik lur. Banyak juga yang di kolom komen saya itu katanya ngelantur ngalor ngidul, ceritanya ngawur dan nggak jelas ya. Mungkin ya seperti itulah ciri khas atau ciri khas kami dalam menyampaikan konten. Kalau memang bagus atau baik silahkan dipakai, kalau nggak suka ya nggak usah dipakai. Yang penting kita seduluran dan jalin silaturahmi, berpikir positif dan semangat untuk petani porang karena harganya sudah semakin baik, dan semoga semakin membaik agar ekonomi kita lebih baik lagi. Dan untuk dulur-dulur yang suka komen-komen negatif atau pesimis tentang porang, ya kemungkinan mereka memang bukan petani porang, jadi tidak merasakan indahnya untuk menjadi petani porang. Yang penting disyukuri lur, karena walau bagaimana hidup ini adalah perjuangan. Bertani pun penuh resiko, badhe rugi pikir nguri, yang penting nandur. Insya Allah nek panennya berkah dan menjadi rezeki yang melimpah, akhirnya untuk kebahagiaan kita bersama keluarga. Wes ora zamane mengeluh, wes ora zamane sambat. Yang penting sekarang itu semangat dan berkarya. Kalau jenengan konsisten, insya Allah akan menjadi rezeki berkah. Yang penting semangat, ojo kendor, yo ojo ngukro. Yang penting semangat lur. Dan juga salam semangat, nandur, panen. Demikian tadi dulur materi yang kita sampaikan, semoga bermanfaat, tetap seduluran dan tetap semangat. Jaga kesehatan masing-masing lur dan tetap semangat seduluran. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.